berikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut dia penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengukuhkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan serta alam akan melakukan hal itu. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar hidup kita bijaksana, adil dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita Yesus Kristus. Dia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita semua sekali peristiwa, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftar semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kota asalnya. Demikian juga Yusuf, ia pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan lambin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjadi kawanan ternak mereka, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Maka kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya
aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu: kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lambin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak umat beriman yang dikasihi Tuhan, salam damai Natal untuk kita semua. Aduh, ini kalau masih di akhir pertama tidak semangat. Natal itu berarti sukacita, jangan sampai kita masih dibebani dengan banyak pikiran. Kita berlubang semuanya karena kita bersukacita. Apa yang kita nanti-nantikan telah tiba hari ini, kita perlu bersukacita karena Kristus telah lahir. Dalam pengantar tadi saya katakan bahwa Dia tidak lahir lagi di dunia, tapi lahir di hati kita masing-masing, membaharui hidup kita agar apa yang kurang berkenan di Tuhan, di hati Tuhan selama tahun 2024 yang hampir berakhir ini, kita boleh mengalami hidup yang lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang nanti. Jadi kalau kita masih dibebani dengan pikiran, berarti kita kembali ke akhir pertama saja. Hari ini kita bayar akhir pertama, dan kita belum bersukacita. Sekali lagi, salam damai Natal untuk semua. Dikorek dulu baru bersukacita. Tidak dikorek berarti kami absen kue ya, kami masih absen kue. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Natal itu menghadirkan pertemuan, Natal menghadirkan perjumpaan, Natal menghadirkan persatuan, Natal menghadirkan persahabatan, Natal menghadirkan kekuatan antara dunia ilahi dan dunia manusia, antara gembala dan para serdana, antara yang kaya dan yang miskin, antara yang terkemuka dan yang tidak punya nama. Kita yang hadir malam ini kan tidak semua orang kaya, tidak semua orang miskin, tidak semua orang sederhana, tidak semua orang terkemuka. Kita semua hadir bersama untuk merayakan Natal, menghadirkan pertemuan, perjumpaan, persatuan, persahabatan. Natal adalah harapan yang tumbuhkan kepedulian dan cinta Allah, kepedulian dan keperluan cinta kepada manusia. Oleh sebab itu, seseorang yang memiliki harapan adalah dia yang sungguh mempersiapkan hari esok dengan antusias. Dia menyiapkan masa depan dengan penuh perjuangan. Dia yang menantikan kesuksesan dengan kreativitas yang cerdas dan produktif. Dia yang mau bersusah-susah untuk menggapai masa depan yang cerah, sumringah,
bersukacita. Karena kita telah bersusah payah bagaimana melewati 4 minggu Advent dalam masa penantian malam ini, kita perlu bersukacita karena apa yang kita nanti-nantikan sudah tiba. Kita perlu bersyukur, kita perlu bersukacita. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih, dalam bacaan Injil kita mendengar dengan sensus Yesus tercatat sebagai bangsa Yahudi dan Romawi. Yesus akan menjadi Tuhan tidak hanya bagi bangsa Yahudi, tetapi bangsa di Kekaisaran Romawi. Bahkan saat itu Romawi menjadi pusat dunia, bangsa seluruh dunia, bagi bangsa seluruh dunia. Yesus lahir sebagai anak sulung keturunan Daud, sebagai anak sulung yang mewarisi hak istimewa dan kekuasaan Daud. Warisan ini yang menegaskan bahwa Yesus juga mempunyai hak untuk mengikut sertakan siapa saja, mengikut sertakan siapa yang atau untuk masuk dalam keluarga besar, mengikut sertakan siapa saja untuk menjadi keluarga besar. Kelahiran di tempat sederhana diwartakan oleh malaikat sebagai kelahiran penyelamat dunia. Hal ini menegaskan bahwa dalam realitas dunia lahirlah yang ilahi. Terkadang dalam realitas hidup kita yang sesungguhnya, banyak orang ingin lahir di Filipina atau ada yang lahir di Singapura. Jadi kalau orang kaya mau anak ini harus lahir di Singapura, jadi 2 bulan atau 1 minggu sebelum kita terbang ke sana supaya nanti dia lahir di Singapura atau di Jerman dan lain sebagainya. Tetapi Yesus yang ilahi, dia lahir di kandang kita, lambang kesederhanaan. Saya ingat waktu cerita orang tua kami pada tahun yang tidak enak punya, kami belum lahir. Helikopter pernah turun di kampung saya di Belanda, ada Bapak di sana. Helikopter yang turun bantuan apa, dan orang tua cerita bahwa ketika helikopter itu turun, semua orang di kampung itu pergi, turun di lapangan umum kecamatan, dan semua orang pergi lihat di helikopter ini modelnya seperti apa. Lalu karena banyak orang yang pergi lihat, termasuk Al-Sati Muhammad juga, dia pergi dan melahirkan di sana. Akhirnya anak itu namanya dia helikopter. Dan dia masih hidup sampai sekarang, kayak itu namanya dia helikopter. Nah, dia itu sapaan helikopter. Begitu. Jadi kalau ada anak yang lahir di Singapura Suler dan lain sebagainya, tergantung kita melahir di mana. Bapak Ibu saudara-saudari, anak-anak umat beriman yang dikasihi Tuhan, kelahiran di tempat sederhana diwartakan oleh malaikat sebagai kelahiran penyelamat dunia. Hal ini menegaskan bahwa dalam realitas duniawi lahirlah yang ilahi. Setiap orang dipanggil untuk semakin peka atas kenyataan duniawi yang benar-benar menghadirkan yang ilahi. Dalam realitas duniawi dijumpai yang ilahi. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak umat beriman yang dikasihi Tuhan. Natal merupakan refleksi dari saya menemukan bahwa ada 3 dimensi. Natal itu merupakan peristiwa atau dimensi relasi, inkarnasi, dan selebrasi. Relasi, inkarnasi, dan selebrasi.
Dalam dimensi relasi atau peristiwa relasi, berarti Natal itu kita mensyukuri peristiwa hidup yang mendekatkan, mendamaikan, dan mengakrabkan komunitas sebagaimana dialami oleh para gembala, para sarjana, dan bahkan para tentara surga. Relasi peristiwa yang mendekatkan. Biasanya Natal itu kan yang merantau kemarin itu di momen ketika kapal standar itu yang datang dari Kalimantan, Papua, Malaysia. Peristiwa relasi mendekatkan. Kita Natal maunya kembali ke kampung, tetapi kami pastor ya tetap merayakan di kampung orang, karena kita jadi pastor itu berarti milik semua umat di seluruh dunia. Ini Natal yang ke 14 tahun tidak bersama dengan orang, tetapi orang itu adalah umat seluruh dunia. Umat seluruh dunia adalah orang tua kami para gembala. Peristiwa relasi mendekatkan, mendamaikan, mengakrabkan komunitas. Kemudian dimensi yang kedua, peristiwa yang kedua, inkarnasi. Inkarnasi berarti kita merayakan kasih yang menjelma, keterlibatan yang nyata, kepedulian yang menyentuh, dan kehadiran yang menghidupkan. Inkarnasi, kasih yang menjelma, keterlibatan yang nyata, kepedulian yang menyentuh, dan kehadiran yang menghidupkan. Dan dimensi yang ketiga, peristiwa ketiga adalah selebrasi. Selebrasi berarti kasih Tuhan yang nyata itu membuat hidup kita penuh sukacita. Maka tadi saya salah tahu Natal, salah. Ini sukacita kita kembali ke akar pertama. Hidup kita penuh sukacita. Oleh sebab itu kita merayakannya secara khas dan istimewa. Sukacita karena ada yang rambut baru, ada yang wajah baru, ada yang pakaian baru, ada lampu kafe, ada lampu Natal, ada pohon Natal, dan ada hati yang baru, hati yang dibaharui. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, peristiwa ketiga berkaitan dengan selebrasi atau dimensi yang ketiga tentang selebrasi. Terkadang pada masa ini selebrasi Natal seringkali lebih terhingar-bingar karena pengaruh orang Melaka bilang the invisible hand, orang Melaka ini, yaitu kapitalisme. Lebih pada hingar-bingar. Peristiwa Natal dijadikan komunitas yang dapat diperjualbelikan. Esensi Natal yaitu kasih dan kepedulian lama-lama meredup dan lenyap karena selebrasi Natal dan kehilangan. Selebrasi Natal dan kehilangan. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih, Natal mestinya menumbuhkan harapan. Natal mestinya menumbuhkan harapan meskipun di tengah bencana dan kesulitan, karena setiap orang mencari jalan baru, jalan damai, jalan kasih, jalan persaudaraan yang menghadirkan sukacita bagi banyak orang. Maka saudara-saudara terkasih, Natal selalu berkaitan dengan peristiwa damai.
sehingga sesudah perayaan ini kita perlu bergembira. Jangan sampai kekalahan pilkada masa lalu kita masih baku dendam sampai hari ini. Maka Natal akan menjadi tidak ada arti. Mati sawah kota desa. Kita perlu tinggalkan semua itu. Kita perlu bersukacita karena apa yang kita nantikan telah tiba. Mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, harapan terbesar kita adalah menjadikan Natal yang nyata bagi sesama. Karena kehadiran kita dirindukan dan selalu ditambahkan. Kehadiran kita yang membawa secercah cahaya. Kita hadir bawa cahaya Natal, cahaya damai bagi sesama. Kita mulai dari keluarga kita, tetangga kita. Kita perlu membagi sukacita Natal supaya Natal ini maknanya untuk kita berdamai, mempersatukan, berjumpa, mendekatkan, mendamaikan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.
lagi di palungan, marilah kita menyampaikan doa-doa kepada Allah Bapa kita. Bagi gereja kita, semoga iman akan keputusan Yesus mendorong gereja kudus untuk selalu membaharui diri dan masyarakat seturut kehendak Bapa. Marilah kita mohon. Bagi perdamaian dunia, semoga nyanyian para malaikat sungguh terwujud di dunia kita ini, sehingga di antara umat manusia terciptalah perdamaian dan kerukunan, bukan perang dan permusuhan, kebahagiaan dan kegembiraan, bukan penderitaan dan kesedihan. Marilah kita mohon. Bagi korban perdagangan manusia, semoga kita dan orang-orang lain yang berkehendak baik terdorong mengulurkan tangan untuk menolong mereka dengan hati yang penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Bagi kita yang mengikuti perayaan ini, semoga kita yang merayakan dan mengalami suasana malam ini tidak merupakan mereka yang terpencil dan menderita, serta membawa makna perayaan ini dalam hidup bergereja di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Saudara-saudara terkasih, untuk intensi pribadi, marilah kita mohon. Allah Bapa Maha Belas Kasih, kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkaulah Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra dan putri-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan berkenan kepada Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Engkau dalam suasana sukacita merayakan kelahiran putramu Yesus, kami siapkan persembahan roti dan anggur ini. Sudilah Bapa menyatukannya dengan kurban Yesus yang telah menjadi serupa dengan kami, agar kami pun semakin menyerupai Dia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Amen.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah berjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Mari menguatkan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Edwardus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dalam harapan akan bangkit, dan akan semua yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas penyelamat kita dan menurut ajaran kita
telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Memberikan salam damai. Lihatlah anak domba, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Sama-sama.